Prasetya, selamat datang di Reborn Podcast, a creative obstetrician and gynecologist podcast. Perkenalkan, saya Dr. Putri Permatasari yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Nah, kebetulan hari ini adalah hari yang sangat spesial nih teman-teman. Kenapa? Karena hari ini adalah seri pertama dari Reborn Podcast, yang juga merupakan hari lahir dari Reborn Podcast ini. Tepuk tangan dulu dong. Tanpa membuang waktu nih teman-teman, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi calon ibu hamil, yaitu kehamilan yang sehat. Kita akan membahas bagaimana persiapan selama masa kehamilan dan juga bagaimana cara merawat diri selama kehamilan. Baik, langsung saja nih kita kenalan dulu ya sama pakarnya. Selamat pagi, Dr. Inyoman Haryasa Sanjaya, SPOG Subspesialis Konsultan Feto Maternal Mars. Iya. Apa kabar, dokter? Baik, Dokter Putri, terima kasih loh. Saya merasa sangat terpuji ya, dan dimuliakan banget bahwa saya diundang di hari spesial. Spesial banget nih dokter ya. Hari kasih sayang. Wah iya dokter, ini Iya. tanggal 14 Februari 14 ya, dokter, Februari, ya. ya. Wow. Ya, sebulan mohon maaf saya mungkin agak sedikit lelah wajahnya karena tadi saya selesai pulang praktek jam 12, jam 2 saya nolong persalinan. Wow. Sampai jam 4. Ya? Ya, sampai jam 4, dari jam 2 sampai jam 4. Dan dari jam 4 setelah itu saya ke rumah sakit dan saya mempersiapkan operasi. Jadi hari ini ada 2 orang bayi, dua-duanya itu perempuan. Bayi perempuan ya. Di hari kasih sayang. Di hari kasih sayang. Ya. Cantik-cantik dua-duanya. Luar biasa. Ya. Oke, Dokter Haryasa juga merupakan kebetulan adalah dosen kami di Pendidikan Spesialis Obstetri Ginekologi Universitas Udayana. Oke, dokter terima kasih nih sebelumnya dokter sudah bersedia hadir pada podcast pagi hari ini. Mungkin apa kita langsung saja nih dokter berbincang-bincang? Boleh, silakan. Oke, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan dari para netizen ya dokter. Iya. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama ya dokter ya. Ya, silakan. Ya, oke, pertanyaan pertama. Kira-kira apa saja persiapan paling penting yang perlu dilakukan sebelum merencanakan kehamilan? Baik, pertanyaan ini paling saya suka, ya. Betul. Karena saya sering mendapat pertanyaan ini dan saya menjawabnya dengan semangat dan antusias. Jadi kita harus mulai dari persiapan. Saya selalu menganggap pasien saya itu adalah seperti atlet olahraga. Nah, jadi atlet olahraga ini dia harus akan menghadapi proses kehamilan dan puncaknya itu persalinan sama seperti sebuah Olympic Game. Ya, seperti mengikuti olimpiade. Dan kita sebagai dokter itu adalah seperti pelatih. Jadi harus disiapkan, yaitu siapkan pasien dan suaminya serta keluarga penunjangnya. Dan itu harus dimulai dari 3 pendekatan. Body, mind, spirit. Body, mind, spirit. Nah, mulai di teori holistik. Manusia itu terdiri dari 3 unsur itu. Body, mind, and spirit. Nah, seorang ibu hamil itu harus memiliki body, fisik yang sehat, kuat, dan memiliki daya tahan yang tinggi. Nah, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan fisik seperti itu? Harus melakukan 5 langkah. 1, dimulai dari pemilihan nutrisi yang sehat. Nutrisi ya dok ya? Betul, nutrisi yang sehat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita memilih makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang baik, maka badan kita akan sehat. Siddhartha Gautama pernah mengatakan, hati-hati dengan makananmu. Jika kau salah memasukkan makanan ke dalam tubuh, maka kita tanpa kita sadari memasukkan racun dalam dosis kecil. Nah, hati-hati. Ya, banyak di zaman sekarang wanita muda yang merencanakan kehamilan itu pola makannya tidak sehat. Betul. Memang sekarang karena eranya pola instan ya dokter ya. Nah, itu saya sarankan jangan mengkonsumsi makanan instan. Karena makanan instan itu hanya bisa dikonsumsi dalam keadaan bencana alam.
di mana makanan-makanan yang kualitas yang normal itu tiada, maka terpaksa kita makan makanan-makanan instan, gitu ya. Yang kedua yang kita siapkan asupan cairan. Badan kita ini kalau bayi baru lahir itu sekitar 90% ya adalah air, mirip seperti semangka. Semangka 93%. Jadi kalau badan kita ini kekurangan cairan, maka penyakit akan muncul. Penyakit-penyakit degeneratif, misalnya penyakit proses penuaan. Jadi penuaan sudah bisa terjadi pada saat janin di dalam kandungan. Jangan orang memahami keliru bahwa seolah-olah proses penuaan itu baru terjadi setelah berumur tua. Tidak. Jadi sejak konsepsi itu, proses aging itu sudah terjadi. Bahkan dari belum lahir. Sebelum lahir ya dok ya. Cairan. Kemudian yang ketiga adalah cahaya matahari. Nah, kita beruntung kita berada di daerah Khatulistiwa, jadi cahaya matahari itu kita dapatkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Nah, jadi kita usahakan kita mendapat cahaya matahari minimal sekitar 2 jam dalam satu hari. Minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Karena badan kita ini persis seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak dapat cahaya matahari, nanti badan kita menjadi layu. Yang keempat adalah kita perlu exercise. Karena otot kita, badan kita terdiri dari 80% otot. Termasuk di pembuluh darah kita ada otot. Jadi perlu bergerak, exercise. Makanya ada filsafat hidup sehat adalah bergerak, dan terus bergerak. Jadi tidak boleh mager, iya, setuju dokter. bersantai, sedentarian lifestyle, ya kan? Sambil nonton TV, makan terus, makan di tempat tidur, makan, aduh, jangan. Nah ini penting banget nih ibu-ibu, calon ibu hamil ya harus didengar nih dokter Hadiasa ya. Karena banyak sekarang kan semua serba online, jadi ya udah semua dari tempat tidur dong. Nah itu bahaya ya. Dan kemudian yang kelima, tidur. Kita harus memiliki waktu tidur dan kualitas tidur yang terbaik. Tidur yang baik itu adalah tidur apabila gelombang elektrik di otak kita itu minimal di gelombang alfa. Jadi tenang. Tidak di gelombang gamma atau beta. Kalau orang yang tidur di gelombang gamma dan beta itu tidurnya mimpi buruk. Dikejar macan. Dicari pocong gitu lah, bahaya ya. Oke, nah itu yang paling penting untuk fisik. Untuk pikiran, tanamkan kata-kata positif, optimis, optimis dan positif. Gitu. Dan yang ketujuh adalah relationship, bangun hubungan yang seharmonis mungkin dengan siapapun yang berada di sekeliling kita, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman sekerja, masyarakat. Dan terakhir, buatlah hubungan yang dekat dengan Sang Maha Pencipta dengan doa. Nah itu tipnya ya. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Ternyata itu tuh nggak cuma secara fisik saja, tetapi juga secara mental harus dipersiapkan. Betul. Nah pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ya. Suka ada mitos yang beredar di ibu-ibu tuh dokter tentang kehamilan. Biasanya tuh apa-apa saja sih dokter kalau dari pengalaman dokter selama menjadi praktisi klinis? Ya, saya menemukan juga banyak mitos-mitos soal nutrisi yang salah ya. Tidak boleh makan daging, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan buah dan sayur gitu ya. Nah ini harus diluruskan. Misalnya kurang minum ya, banyak ibu-ibu nggak mau minum air ya. Sebenarnya dia bisa minum air kelapa. Air kelapa sebenarnya kandungan cairan yang sangat lengkap. Jadi ada mitos minum air kelapa itu baru boleh setelah usia kehamilan menjelang lahiran. Itu keliru ya. Nah, banyak juga mitos-mitos lain yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Jadi seorang ibu itu dilarang bergerak, dilarang melakukan aktivitas kegiatan produktif ya. Itu menurut saya salah, jadi harus diluruskan. Tetap harus bekerja. Betul dokter, sering kan masyarakat tuh bilang, aduh jangan jalan kaki nanti kontraksi gitu. Nah, kayak gitu tuh, itu dokter. salah. Termasuk juga mitos yang melarang tidak boleh melakukan hubungan intim. Nah itu banyak pasien itu di klinik, di poliklinik
itu bertanya, malu-malu bertanya. Akhirnya seringkali sesat di tempat tidur. Ya. Nah, itu harus diperjelaskan dan para dokter juga harus berani terbuka untuk mendiskusikan hal itu agar mitos-mitos ini bisa hilang. Benar. Kalau pasien hamil nih dokter kan sering tuh mual muntah, suka bilang ngidam ini, ngidam itu biasanya kenapa sih dokter? Iya, jadi orang hamil terutama di trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama itu proses adaptasi. Karena hasil pembuahan yaitu berasal sebagian dari sperma, itu ada protein asing yang masuk dalam tubuhnya. Nah, sang ibu ini jika dia memiliki sistem imun yang normal, dia akan melakukan proses adaptasi. Nah, 3 bulan pertama ini adaptasi. Banyak perubahan yang terjadi di tubuhnya, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, ya, dan juga menginginkan sesuatu yang tidak lazim yang dia biasa lalui, yang disebut dengan ngidam, ya. Dan perlu juga dipahami ada aspek psikologis yang membangun bonding, ya, ikatan antara bayi dan ibu. Sebagian janin itu berasal dari membawa memori-memori genetik dari ayahnya. Jadi bisa ditemukan kesukaan-kesukaan ayah itu muncul pada seorang ibu hamil pada saat mengandung, terutama di trimester pertama. Ngidam inilah, ngidam itulah, padahal ibunya nggak suka daging jadi senang daging gitu, nggak suka pedas-pedas jadi suka pedas-pedas, nggak suka yang manis-manis jadi manis-manis gitu. Nah, itu yang disebut dengan ngidam. Aspek ini bisa dipahami dari aspek fisik, tapi juga lebih banyak juga aspek psikologisnya. Demikian, terima kasih. Dari psikologis itu ya dokter ya. Oke dokter, mungkin kita balik ke nutrisi tadi. Banyak netizen yang suka tanya nih dokter, untuk kehamilan itu sebenarnya harus konsumsi vitamin apa saja dan apakah harus gitu dokter? Oke, saya pernah magang di Jepang. Di Jepang itu ibu hamil nggak ada ngasih suplemen, nggak ada dikasih vitamin dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka memiliki varian makanan yang lengkap. Mereka sudah menghitung kandungan makanan ini berapa asam folatnya, berapa komponen zat besinya, berapa komponen zinc, seleniumnya, berapa perhitungan protein, lemak, dan karbohidratnya, dan mikronutrien yang lain. Tapi kita kan di Indonesia, mohon maaf, banyak ibu-ibu tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih makanan yang memang harus diperlukan. Nah, oleh karena itu, maka diperlukanlah suplementasi. Misalnya yang paling penting asam folat. Asam folat, zat besi, kemudian zinc, kalsium, magnesium, selenium, ya, dan beberapa mikronutrien yang lain seperti vitamin, ya, A, B, C, D, E, ya. Kemudian juga komponen-komponen pembentuk tulang dan gigi, kalsium, magnesium juga. Ya, beberapa mikronutrien lain yang harus juga kita berikan. Misalnya selenium untuk mencegah terjadinya hipertensi dalam kehamilan seperti preeklamsia, ya. Dan juga asupan cairan paling penting. Saya kira suplementasi yang sudah beredar di pasaran ini sudah sangat cukup, ya, memadai dan lengkap kandungannya. Gitu. Terima kasih. Ya, benar sekali. Kalau cara menjaga berat badan nih dokter, kan ibu hamil tuh juga kadang suka berpikir gini, saya punya bayi nih, jadi kasih makan 2 orang. Jadi kadang makannya tidak terkontrol. Minat ibu-ibu ini kurang edukasi gitu dokter. Betul, saya sangat setuju sekali. Jadi dalam proses mengelola kehamilan, mempersiapkan kehamilan, mengelola kehamilan, proses persalinan, masa nipas, menyusui dan pengasuhan atau parenting itu harus punya pengetahuan, punya knowledge. Nah, sekarang kan sumber-sumber pengetahuan informasi itu banyak sekali di media sosial, banyak juga para dokter punya podcast seperti Dokter Putri sekarang punya podcast ini, ya kan, biar tidak hanya mendapat informasi dari media sosial yang mohon maaf yang kesahihannya, validitasnya masih meragukan, dipertanyakan, ya. Nah, disinilah dokter harus hadir, bicara, speak up, karena banyak nanti kebingungan. Ini mengatakan yes, ini mengatakan no. Nah, dokter harus hadir, memberikan
pencerahan berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang valid gitu ya. Nah, inilah harus dilakukan pengetahuan. Ada kelas-kelas persalinan kok, ada kelas-kelas kehamilan. Dan setiap kunjungan antenatal care, pemeriksaan kehamilan itu bidan bisa bicara, memberikan masukan, dokter bisa memberikan masukan, atau menghadiri webinar-webinar ya, sambil dari rumah ya, atau mengikuti podcastnya Dokter Putri yang namanya Reborn ya, keren banget ya. Kemudian membangun ini juga teamwork, pendampingan oleh suami, kemudian siapa pilihannya, misalnya bidannya siapa, dokternya siapa, mau melahirkan di mana, dibuat itu birth plan, rencana persalinan. Dan diikuti pedoman-pedoman kesehatan selama pengelolaan kehamilan saat hamil, pengelolaan kesehatan hamil berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Misalnya triple eliminasi, screening penyakit-penyakit infeksi yang bisa dicegah penularannya kepada janin ya. Penularan transmisi vertikalnya bisa kita cegah. Termasuk juga jenis pola makan yang diikuti, kemudian jadwal pemeriksaan kehamilan, screening, deteksi kelainan bawaan, deteksi kelainan pada ibu, mencegah penyakit-penyakit diabetes pada kehamilan, hipertensi dalam kehamilan, atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelainan bawaan. Ini harus dibuat teamworknya. Dan kemudian terakhir disiapkan birth plan, rencana persalinan. Jadi sebenarnya untuk kehamilan itu tidak semudah itu ya dokternya, tidak semudah buat-buat aja gitu. Harus perlu betul. Ini kan akan meneruskan generasi masa depan. Jadi harus dikelola dengan sangat serius, tapi menyenangkan. Jangan menakutkan. Dokternya juga happy, bidannya happy, tenaga kesehatan juga happy. Gitu. Ibarat kayak ini kali ya dokter ya, tanaman gitu ya dokter ya. Kalau tanaman yang baik itu harus dipupuk juga dengan baik. Betul. Mulai dari bibit yang baik, lahannya harus dikelola baik, musimnya harus diatur, pemupukannya, pengairannya, dan dilindungi dari serangan-serangan hama dan cuaca yang ekstrim. Gitu, diatur dengan baik, nanti hasilnya akan baik. Begitu. Luar biasa. Oke dokter, tadi kita udah bahas ya dokter yang sebelum, kemudian selama masa kehamilan. Nah kira-kira kalau menjelang persalinan dokter, apa yang perlu diwaspadai dan menjadi warning untuk ibu-ibu ini? Wah saya harus ke rumah sakit nih. Nah ini banyak sekali pertanyaan yang muncul seperti itu ya. Dan pedomannya sederhana. Mulailah ikut kelas persalinan. Di sana banyak petunjuk dari A sampai Z, ya. Dan ada bukunya, pedomannya dibaca. Dan suami wajib ikut. Jadi, karena kan tidak sendiri ya. Iya, nanti suami nyiapin kendaraan yang harus disiapkan, semua kebutuhan pakaian sudah siap itu di trimester 3 itu sudah siaga 1 ya, kemana rute jalan yang akan dilalui, ke rumah sakit mana yang dituju, dan protokol dan prosedur rumah sakit itu sudah jelas dipahami ya. Kemudian nomor-nomor telepon emergensi yang dihubungi, siapa mungkin bidannya, dulahnya atau dokternya yang akan dipilih. Ini membentuk tim sehingga pada saatnya tiba proses persalinan berjalan dengan aman, nyaman dan menyenangkan seperti orang mendapatkan juara. Dapatkan medali emas. Atlet tadi itu. Atlet ya, tadi. Itu sehingga kalau pasiennya melahirkan bayi yang sehat, ibunya sehat, keluarganya happy, pelatihnya, bidan sama dokternya juga senang. Begitu. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih banyak nih dokter atas sharing bersama Reborn Podcast ini. Cukup banyak membantu nih dok. Kita udah bahas dari sebelum, selama persalinan dan menjelang persalinan ya. Ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu di luar sana yang ingin mempersiapkan kehamilan dan juga merawat diri selama kehamilan. Oke. Jadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman semua terbantu dengan podcast hari ini ya. Mungkin dokter ada tips terakhir untuk ibu-ibu di luar sana buat netizen? Baik. Buat netizen, seperti tadi saya sudah sampaikan, belajarlah terus.
terus dan menerus. Jadikanlah semua tempat sebagai sekolah dan jadikan semua orang sebagai guru. Jadi kita bisa belajar dari siapa saja. Tidak ada tinggi rendah dalam mencari pengetahuan. Karena pengetahuan itu seperti samudra yang permukaannya rata, cair, dan mengayomi. Terima kasih. Terima kasih dokter. Baiklah para pendengar setia Reborn Podcast, kita sudah mendengarkan materi-materi yang sangat menyegarkan dari Dokter Hadiasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kehamilan sehat, generasi kuat. Bye. Bye.